padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PR dan doa bersama dengan Suster Maria Alfonsin PR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan kasih-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman kami akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahi kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang memulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hakku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan suci hari ini, Yesus mengisahkan tentang seorang tuan tanah yang mempekerjakan pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, di mana dikisahkan pula bahwa seorang pekerja patut mendapat upah yang pantas. Di antaranya ada perjanjian kerja yang terjadi untuk menghindari ketidakadilan. Pekerja harus mendapat apa yang menjadi haknya. Upah biasanya diterima sesuai dengan perjanjian. Tetapi karena alasan yang masuk akal, orang mendapatkan lebih daripada apa yang menjadi haknya. Para sahabat yang terkasih, kita perlu ingat bahwa upah orang yang bekerja untuk Tuhan dan sesama hanya ada satu, yakni keselamatan. Padahal tugas dan tanggung jawabnya tidak sama. Iri hatikah kita bila ada sesama yang diselamatkan secara cuma-cuma oleh Yesus? Yesus menggambarkan perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa kerajaan Allah tidak menghakimi orang berdasarkan hasil kerja mereka, tetapi kasih Allah diberikan dengan murah hati kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi orang-orang sakit di seluruh dunia, kiranya lewat kuat kuasa Tuhan, mereka mengalami kesembuhan pada waktunya lewat cara Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang mengalami tantangan dalam hidup mereka,
Semoga Tuhan meneguhkan iman dan harapan yang kokoh akan Yesus Putramu dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka, semoga Tuhan selalu berada di pihak mereka apapun situasi dan keadaan yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyerahkan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.